Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harini Pratiwi dari kelompok 6 bersama dengan teman-teman saya, Ana Hairunisa, Dwi Ananda Asaharani, Evelyn Fakuita, Wulan Syaulia Safitri, M. Ilham Andika, dan Bagaskoro Pratama akan mempresentasikan materi mengenai pengawasan dan pengendalian dalam organisasi. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua. Nah, dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait materi yang telah kami siapkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Ana Hairunisa dari kelompok 6. A. Pengertian, pengawasan, pengendalian, dan organisasi. Yang pertama, pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengendalikan aktivitas, perilaku, atau proses guna memastikan bahwa mereka sesuai dengan rencana, kebijakan, aturan, atau standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan target yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Secara keseluruhan, pengawasan merupakan bagian penting dalam manajemen yang membantu memastikan bahwa aktivitas dan proses organisasi berjalan sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian mengacu pada tindakan atau proses yang diambil untuk memastikan bahwa suatu sistem, proyek, atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, atau standar yang ditetapkan. Tujuan dari pengendalian adalah untuk mengurangi resiko, meminimalkan kesalahan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pengendalian dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan dalam suatu organisasi, mulai dari pengendalian individu dan pekerjaan sehari-hari hingga pengendalian yang melibatkan pengawasan manajemen tingkat atas. Tujuan utama dari pengendalian adalah menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana serta kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, organisasi. Organisasi merujuk pada sebuah entitas yang terbentuk oleh sekelompok orang atau individu dengan tujuan tertentu. Organisasi dapat terdiri dari berbagai jenis, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi nirlaba, institusi pendidikan, dan sebagainya. Organisasi dapat memiliki struktur formal yang terdefinisi dengan jelas, atau mereka dapat beroperasi secara informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Andika. Saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah dalam berpengawasan dan pengendalian di organisasi. Langkah-langkah dalam berpengawasan dan pengendalian di organisasi dapat mencakup beberapa aspek, yaitu meliputi 1. Penetapan tujuan dan standar. 2. Identifikasi kegiatan kritis. 3. Penentuan indikator kinerja kunci. 4. Penetapan prosedur dan kebijakan. 5. Pengaturan dan penugasan tugas. 6. Pelatihan dan pengembangan. 7. Pengukuran dan pemantauan. 8. Identifikasi ketidaksesuaian dan risiko. 9. Tindakan korektif. 10. Evaluasi dan peninjauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagaskoro Pratama dari Prodi Perbankan Syariah. C. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengadilan. Terjadi penurunan pendapat atau profit, namun tidak begitu jelas faktornya. Penurunan kualitas pelayanan yang belum teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggannya. Ketidakpuasan pegawai teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai. Produktivitas. Berkurangnya kas perusahaan. Banyak pegawai atau pekerja yang menganggur. Tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Biaya yang melebihi anggaran. Adanya penghamburan di inisiasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dwi Ananda Asarani akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu bagian D, hubungan antara pengawasan dan pengendalian dalam organisasi. Hubungan antara pengawasan dan pengendalian dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengawasan membantu dalam proses pengendalian. Pengawasan memberikan informasi penting tentang kinerja aktual, kesenjangan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, serta masalah yang mungkin timbul. Informasi ini digunakan dalam proses pengendalian untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, membuat keputusan tentang tindakan yang harus diambil, dan melakukan tindakan korektif yang sesuai. Hubungan yang kedua yaitu pengendalian memberikan kerangka kerja bagi pengawasan. Pengendalian membantu dalam menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti dalam organisasi. Standar dan prosedur ini menjadi dasar bagi pengawasan untuk mengevaluasi kinerja. Dengan adanya pengendalian yang baik, pengawasan dapat lebih efektif karena memiliki kerangka kerja yang jelas untuk melakukan pemantauan. Hubungan yang ketiga yaitu pengawasan memastikan pengendalian yang efektif. Melalui pengawasan, organisasi dapat mengidentifikasi apakah pengendalian yang telah ditetapkan efektif dalam mencapai tujuan. Jika adanya penyimpangan atau masalah yang muncul, pengawasan dapat membantu dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Hubungan yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian saling melengkapi, yang mana pengawasan dan pengendalian bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan membantu dalam mengawasi implementasi pengendalian dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan rencana. Sebaliknya, pengendalian memberikan kerangka kerja dan pedoman bagi pengawasan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelyn Fakulta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengawasan dan pengendalian di organisasi. Berikut ini adalah beberapa konsep dasar dalam pengawasan dan pengendalian di organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Konsep dasar pertama adalah perencanaan. Organisasi perlu memiliki rencana dan tujuan yang jelas untuk dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional. Yang kedua yaitu pengukuran dan evaluasi. Pengawasan dan pengendalian melibatkan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja organisasi dan individu dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu pembagian tanggung jawab. Pengawasan dan pengendalian memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas di dalam organisasi. Yang keempat yaitu standar dan prosedur. Organisasi perlu menetapkan standar kinerja yang jelas dan prosedur operasional yang terstandarisasi. Yang kelima yaitu umpan balik dan koreksi. Pengawasan dan pengendalian melibatkan umpan balik atau feedback yang kontinu dan koreksi jika ada ketidaksesuaian atau perubahan yang diperlukan. Yang keenam yaitu kepatuhan dan kepatuhan hukum. Pengawasan dan pengendalian juga melibatkan memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu kontinuitas. Pengawasan dan pengendalian tidak hanya berfokus pada kinerja saat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan dan pengendalian di dalam praktek. Dalam praktek, fungsi pengawasan dan pengendalian memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi berbagai kegiatan organisasi. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif.
Secara keseluruhan, fungsi pengawasan dan pengendalian berperan dalam memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi. Dalam menerapkan fungsi ini secara efektif, manajer dapat mengoptimalkan kinerja organisasi, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu materi mengenai mempertahankan fungsi pengawasan dan pengendalian di organisasi. Terdapat dua sistem pengawasan, yaitu ada sistem pengawasan tradisional atau traditional control system. Nah, di sistem pengawasan tradisional ini melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja para pegawai akan diawasi oleh atasan para pegawai. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang berada di luar bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Yang kedua yaitu ada sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen atau commitment based control system. Nah, pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan daripada sisi internal daripada eksternal. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Di antaranya mungkin dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada para pegawai. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan manfaat ketika kita melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam organisasi. Nah, keuntungannya dan manfaatnya seperti yang pertama, mencegah kecurangan dan penyalahgunaan. Pengawasan dan pengendalian yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan sumber daya organisasi. Dengan adanya pengawasan, tindakan-tindakan tidak etis dapat terdeteksi lebih cepat, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk menghentikannya. Contohnya seperti seorang karyawan ingin berbuat curang atau ingin merugikan perusahaan tersebut. Nah, ia tidak akan berani karena sudah ada pengawasan dari perusahaan. Sudah ada sistem pengawasan dan pengendalian dari perusahaan untuk mendeteksi mana-mana karyawan yang tidak jujur, karyawan yang jujur, seperti itu. Terus yang nomor 2, meningkatkan ketaatan terhadap aturan dan prosedur. Pengawasan dan pengendalian membantu memastikan bahwa karyawan dan anggota organisasi mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan. Dengan adanya pengawasan dan pengendalian, karyawan akan lebih cenderung untuk bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, yang balik ke pasal yang satu tadi itu, sama juga. Jadi karyawan ini dia tidak akan berani berbuat curang, tidak akan berani berbuat semena-mena yang dia mau. Dia akan bekerja sesuai dengan prosedur dan arahan-arahan dari atasannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan efisiensi. Pengawasan dan pengendalian yang baik dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Dengan memonitor aktivitas karyawan, manajer dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja. Nah, dari pengawasan tuh kita juga tahu, pengawasan dan pengendalian kita juga tahu tuh yang mana tuh yang lagi butuh dana untuk ini gitu, lagi yang menonjol kali apa seperti kinerjanya yang menonjol kali, kita tahu karena kita ini mengawasi, kita tuh mengendalikan gitu. Misalkan ada satu seperti kinerja yang kurang bagus, itu kita tahu. Dan yang keempat, mengurangi resiko. Melakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif dapat mengurangi resiko dalam berbagai aspek organisasi dengan memantau proses kerja, kegiatan keuangan, dan aspek lainnya. Manajer dapat mengidentifikasi potensi resiko dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Nah, jadi tuh resiko-resiko yang kita dapat tuh akan kayak lebih kecil gitu. Lebih kecil kita dapatkan
karena kita sudah tahu, kita sudah tahu dari awal karena kita melakukan pengawasan dan pengendalian tadi. Jadi kita akan sedikit mendapatkan resiko. Kalau kita di dalam berorganisasi atau apa gitu kan tidak ada melakukan pengawasan, kita tidak tahu resiko apa yang akan terjadi ke depannya gitu tanpa kita mengawasi dan mengendalikannya. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan akuntabilitas. Nah, pengawasan dan pengendalian memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas di organisasi dengan memonitor kinerja karyawan dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka. Pengawasan dan pengendalian membantu menciptakan budaya akuntabilitas di dalam organisasi. Yang keenam, memfasilitasi perbaikan dan pengembangan. Pengawasan dan pengendalian yang baik juga dapat membantu dalam proses perbaikan dan pengembangan organisasi. Dengan memantau kinerja dan memperoleh informasi yang relevan, manajer dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan sistem, proses, dan praktik kerja yang ada. Nah, jadi manajer itu tahu apa yang harus diperbaiki. Sama dengan poin-poin yang di atas tadi. Keuntungannya tuh banyak kalau kita tuh melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam organisasi. Nah, kita tidak perlu menanyakan ini kayak mana ini. Kita tuh cuman kayak kita awasi kinerjanya, apakah dia bekerja dengan baik dan benar gitu. Jika kita tuh mengawasi dan mengendalikan dengan baik, pasti perusahaan tuh akan maju. Yang nomor 7-nya yaitu membangun kepercayaan dan transparansi. Pengawasan dan pengendalian yang transparan dan adil dapat membantu membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Dengan menunjukkan komitmen terhadap pengawasan yang objektif dan terbuka, organisasi dapat membangun budaya yang didasarkan pada integritas dan transparansi. Nah, jadi ya balik-balik lagi lah dia nih ke poin-poin yang di atas-atas tadi. Kayak mana ya? Dengan kita nih melakukan pengawasan, pengendalian, tuh kerja tuh semuanya terarahkan, terorganisasi, tersusun rapi, tidak acak-acakan gitu. Jadi tuh kita tahu mana yang baik kerjanya, mana yang buruk, dia transparan. Nggak ada misalkan si karyawan A dia kerjanya kurang baik tapi dia mengaku ke manajernya dia sudah melakukan kerja dengan baik padahal tidak. Nah, itu kerugian tuh kalau kita tuh tidak melakukan pengawasan. Nah, jadi ada untungnya kita melakukan pengawasan. Jadi kita tuh tahu karyawan ini kerjanya baik, karyawan ini malas-malasan gitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum presentasi diakhiri, sebagai penutup, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.